Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel, Mega the Omega. Hari ini, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada subscriber saya yang sudah setia bersama saya dan juga teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk ikuti terus channel ini. Hari ini saya punya bintang tamu. Ini mungkin style pertama ya di YouTube channel saya. Saya mau undang salah satu dosen kita dari Universitas PGRI Semarang yang prestasinya luar biasa, ganteng, masih muda, dan idolanya para mahasiswa. Siapa dia? Coba ya, saya telepon dulu. Mudah-mudahan diangkat. Halo Pak Danang, apa kabar? Halo Bu Mega, alhamdulillah baik. Bu Mega apa kabar? Baik Pak, tambah gendut tapi udah makin kurus juga sih. Gendut sekaligus kurus. Karena ya ini kan kita sudah WFH perpanjangan yang ketiga kali ya ini ya dari kampus Oh ya, betul. dari Semarang Betul, ini betul. perpanjangan yang ketiga. Diberitahukan bahwa sampai tanggal 29 Mei ya. Tapi akan diperpanjang kemungkinan kalau masih belum memungkinkan untuk berangkat ke kampus. Nah, karena puasa, terus ya lumayan lah ya, nggak terlalu gendut-gendut juga. Gimana nih Pak Danang kesibukannya apa? WFH juga kan? Di mana nih Pak? Iya, saya udah hampir 2 bulan ini berarti selama work from home, saya balik ke Kebumen. Saya kan asli Kebumen. Jadi untungnya saya udah 2 bulan lalu udah balik dulu ke sini. Katanya sekarang yang di area Semarang tuh kalau mau luar kota agak dibatasi juga katanya. Iya, kemarin saya juga perjalanan dari Salatiga ke Semarang itu di daerah Kaliwiru ya, itu namanya ya, yang deket itu apa Pak, ikan bakar Cianjur tuh, Kaliwiru ya namanya. Itu ditutup Pak, yang dari Salatiga mau ke Semarang yang arah turun, tapi ternyata pas balik yang ke arah naik tuh masih bisa. Jadi untung saya masih bisa pulang. Ya, kalau mau melewati itu sih katanya asal bawa surat tugas, misalkan kita punya kepentingan gitu sih masih bisa. Cuman kan ya kayaknya bayangin agak ribet juga sih. Apalagi Ya. Semarang juga zona merah kan. Zona merah karena kantor juga emang udah semua dari rumah ya. Pulanglah mudik di Kebumen. Kebumen kasusnya ada berapa Pak yang positif sudahan? Saya kalau persisnya belum update ya, tapi di kampung saya sendiri nih, di kampung itu ada yang positif. Jadi orang-orang udah langsung pada parno ya karena ada yang positif karena dia memang dari perantauan. Jadi mereka ada yang sudah pulang positif dan bikin warga sekitar kan pasti juga jadi nggak nyaman ya. Artinya semua gang juga sekarang udah ditutup. Pak Jadi Danang udah aksesnya lihat juga ini agak belum? sulit. Apa yang jumlah kasus yang sekarang yang per hari ini udah lihat belum? Ini tadi Yang hari ini belum. yang hari ini itu angkanya 16.496 positif. Jadi yang kemarin kan 16.000. sempat iya naik, yang pertama itu yang 700, aku bikin status kan. Terus ini hari ini naik lagi hampir 500, 490 kasus. Jadi kita sekarang itu posisinya sudah nyalip Jepang. Bayangin Pak Danang. Iya, karena Nyalip kita Jepang. ranking 34 ceritanya. 34 Oke, Indonesia oke. di angka 16.496 per tanggal hari ini. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 Mei, hari Jumat ya. 15. Jadi Jepang itu hari ini tidak ada kasus, jadi kasus yang kemarin masih tetap 16.120. Dia di angka ranking 36. Bu Mega ini cocok nih jadi jubir COVID. Enggak Pak, jadi saya tuh Karena ceritanya tuh masih iya, hampir sebel tiap hari banget. statusnya, Dapat iya, COVID statusnya kan ya. tiap hari soal COVID ya. Sebel Pak saya itu, karena Sebel apa? Tiap kenapa? sore saya itu gemes lihat orang-orang yang masih keluyuran cari takjil. Adena mau cerita apa nih hari ini di channel saya? Katanya ada informasi penting seputar olahraga, COVID, dan tetap fit. Ya, cuman berbagi aja sih, berbagi buat teman-teman. Siapa tahu ada yang pengen cari informasi atau tips-tips tentang bagaimana cara kita menjaga
kebugaran di masa pandemi seperti ini. Karena kan yang kita tahu juga salah satu hal yang menunjang kita agar tetap fit kan juga imunitas ya. Jadi salah satu untuk meningkatkan imunitas selain makan bergizi, istirahat, kan juga kita perlu olahraga juga toh. Oh ya, ini teman-teman Gitu. kayaknya di subscriber saya tuh pada belum tahu Pak. Pak Danang itu adalah dosen olahraga di PJKR ya Pak. PJKR itu singkatannya apa Pak? Pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. KR ya, PJKR, dosen PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Rekreasi. Oke, Bunda Rekreasi. Dewi, Universitas PGRI Semarang. Kampusnya di mana Pak itu Pak? Kita kampusnya sekarang di depan MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi Jadi kalau salah satu sholat tuh tempat ya, di teman-teman kalau misalnya kuliah di gedungnya Pak Danang, sholat tuh udah langsung ke masjid yang terbesar di Jawa Tengah. Luar biasa kan? Dan satu lagi, di lantai 7 kan sekarang udah ada alat-alat fitness. Jadi teman-teman kalau sore-sore mau fitness tuh view-nya MAJT tuh, keren juga tuh. Keren. Itu free Bu nggak? Mega udah gimana? Free atau berbayar? Untuk mahasiswa sementara ini masih free. Tapi kalau untuk luar, saya belum pernah lihat orang luar masuk sih. Oke. Tapi kalau untuk mahasiswa free. Sejauh ini ya, nggak tahu nanti kalau ada kebijakan baru. Pak Danang ini coach-nya para atlet ya, karena kemarin saya dengar-dengar jadi pelatih futsal se-Asia gitu Pak. Luar biasa, keren banget Pak. Ini beneran Pak. Enggak, jadi saya ikut kursus pelatih levelnya sudah Asia. Wow. Levelnya level Asia gitu. Itu pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris Pak? Kebetulan ya tapi masih bilingual karena kan instrukturnya masih dari Malaysia, jadi kan dia masih bisa lah sedikit-sedikit bahasa Melayu gitu. Jadi nggak full English juga sih. Keren banget ya Pak. Itu kemarin juga mahasiswa yang dibimbing Pak Danang nih prestasinya luar biasa. Kemarin beberapa kali masuk di itu berita kampus ya. Berita kampus tuh ada apa aja tuh Pak? Saya lihat sekilas aja sih itu kemarin. Tapi keren lah ada Pak Danang di situ. Enggak, itu cuma nebeng foto aja, Bu. Pokoknya kalau lagi ada sesi foto penyerahan medali, saya mah ngikut gitu aja. Iya, masuk. Kalau yang terakhir kemarin tuh Liga Mahasiswa Futsal ya. Jadi teman-teman kan buat teman-teman yang di olahraga mungkin paham. Jadi di kampus seluruh Indonesia ini punya satu namanya Liga Mahasiswa. Di situ salah satu liga paling bergengsi juga di ranah mahasiswa untuk olahraga. Jadi ada beberapa cabur. Kebetulan kemarin kita ikut yang futsal dan yang cewek alhamdulillah dapat medali. Ngomong-ngomong soal jurusan olahraga, terus sekarang ini kan COVID. Setahu saya kalau jurusan olahraga itu kan ya kuliahnya isinya cuma olahraga mulu tiap hari, bener ya pakai gitu. Nah kalau COVID kayak gini terus olahraganya gimana Pak? Pakai virtual gini terus Bapak kasih instruksi di sini terus mahasiswanya suruh lari-lari sendiri gitu di rumah atau gimana tuh Pak? Ceritain dong Pak. Saya soalnya nggak ada bayangan tuh Pak kalau kuliah olahraga tapi sekarang kayak gini di masa COVID gitu. Betul. Kalau mata kuliah di olahraga itu kan nggak semuanya praktek juga, ada teori. Kalau teori ya sudah mungkin umum lah dengan yang lain lah, dengan prodi yang lain. Nah kalau untuk yang praktek ini memang unik, artinya cukup seru. Saya mengamati beberapa dosen juga punya banyak strategi sih apa yang mereka lakukan untuk ngakali bukan olahraga, maksudnya mata kuliah yang berbau praktek. Kalau misalkan yang paling umum dan banyak dilakukan adalah kita memberikan materi secara teoritis, terus mereka disuruh mempraktekkan. Mereka suruh memvideo, terus setelah itu mereka bikin YouTube juga. Linknya kirim ke dosen. Jadi penilaian dosen akan dari situ. Artinya mereka tetap praktek juga. Tapi volley atau basket atau lari gitu. Terus mereka ininya gimana itu? Ya kalau misalkan
Kayak misalkan saya lah di bola misalkan saya ngajarin teknik dasar atau juggling atau passing atau apa, passing ke tembok, ya udah mereka lakuin itu. Yang paling penting kan kita ngasih knowledge tentang teknik dasarnya benar, melakukan hal tersebut, terus mereka memvideokan, mereka upload, kita dikirimi linknya, dari situ juga kita bisa lihat progres mereka sih. Oke. Itu aja. Jadi Dan, tetap dan yang lancar seru, ya. Dan yang seru biasanya tetap kita kasih challenge buat mereka. Jadi misalkan kita bikin games apalah yang berhubungan sama prakteknya, terus nanti seru-seruan nih, satu kelas nih kita pilih siapa yang paling paling bagus gitulah. Biar kita challenge mereka aja, biar buat seru-seruan. Itu menarik sih, karena kan secara tidak sadar itu memberikan kesadaran ke mereka juga bahwa kita memang harus selalu beraktivitas secara fisik, karena di masa pandemi begini kalau kita cuma rebahan doang ya wassalam nanti. Kalau yang udah punya otot, terus diem aja, terus nanti ototnya balik lagi gitu ya Pak ya, kempes lagi gitu ya Pak? Bukan kempes lagi, malah bisa semakin gemuk, Bu. Oh Kan gitu. biasa kita punya asupan kita nggak dikeluarin, ya otomatis jadi badan cepet ngembang jadinya. Saya itu juga sebetulnya suka Pak olahraga. Eh, ya, tapi ini orangnya tuh ya kadang-kadang suka terus nge-gym tiap hari, habis itu off-nya 1 tahun, habis itu nge-gym lagi sebulan, off lagi setahun. Ya, sekarang yang rame orang olahraga cuma buat status kan. Ya itu juga termasuk saya. Nah itu susah Pak, saya tuh mau konsultasi ini, gimana caranya biar olahraganya tetap lancar walaupun di rumah, karena saya itu termasuk orang yang males kalau sendirian gitu. Sukanya kalau di gym kan rame-rame tuh, padahal gymnya sekarang tutup. Atau di tempat aerobik, aerobik itu kan juga rame-rame, seru kan banyak orang. Nah itu saya ngerasa kayak nggak ada motivasi kalau di rumah tuh Pak. Gimana tuh Pak? Kalau kalau soal seru nggak seru karena langsung dan nggak langsung memang kita nggak bisa pungkiri itu ya. Tapi kalau untuk meminimalisir, sekarang tuh banyak PT atau personal trainer yang ngajarin kita di tempat gym gitu, mereka membuka secara online juga. Jadi misalkan Bu Mega mau dikasih treatment, bisa secara virtual seperti ini, terus PT-nya ngomong, Bu Mega melaksanakan gitu, artinya mempraktekkan. Itu sekarang sudah banyak teman-teman yang bergerak di dunia olahraga, mereka mainnya virtual juga, karena mau nggak mau ya itu yang bisa kita lakukan sekarang kan. Mungkin Dengan kalau alat yang pendekatannya seadanya juga, Oh alat-alatnya. iya, sebenarnya banyak loh Bu, peralatan rumah yang ada di sekeliling kita tuh sebenarnya bisa juga. Tanpa alat pun kan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kebugaran di rumah. Yang penting ada space-nya aja untuk kita bisa melakukan hal itu. Besok ini ya, berarti saya boleh ya minta Pak Danang gitu ngajarin saya khusus gitu. Biar ini Pak, karena tuh ya terus terang aja saya gara-gara WFH ini naiknya kemarin udah 3 kilo. Sementara puasa itu paling turunnya paling sekilo Pak saya. Ya, ya gimana ya Pak ya, memang orang males mau gimana-gimana juga mungkin harus dimarahin. Tapi kalau dosennya ganteng, PT-nya masih muda gitu kan ya mungkin tetap aja saya mah. Ya, artinya memang itu kembali ke motivasi diri sendiri ya. Kalau nggak ada motivasi ya memang sulit untuk kita bisa melakukan itu. Untuk menggerakkan badan kita bisa konsisten. Karena olahraga itu sebenarnya konsisten. Kalau olahraga hari ini atau besok Bu Mega pengen olahraga dan waktu lagi seneng-senengnya kenceng-kenceng dihabisin semua tenaganya. Terus habis itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak ngelakuin lagi ya sebenarnya percuma. Karena sebenarnya karena ketika kita melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran atau untuk peningkatan apapun, itu sebenarnya konsisten aja yang penting. Dengan ukuran-ukurannya disesuaikan dengan kita aja lah. Ukuran paling gampang ya kalau kita capek berhenti, udah gitu aja. Yang penting kita ngelakuin itu konsisten, rutin. Tiap hari misalkan, tiap sore atau tiap pagi. Kalau sebelum Ramadan sih pagi sore biasanya. Tapi kalau yang direkomendasikan selama Ramadan ini, biasanya cukup di sore aja untuk tetap menjaga aktivitas. 30 menit cukup lah, jam 5 gitu kan sebelum buka ngabuburit, kita melakukan aktivitas di rumah tuh bisa, sudah cukup.
Karena memang tidak disarankan untuk berolahraga dengan intensitas tinggi di masa seperti ini. Karena kalau kita di intensitas tinggi, rentan capek, justru disitulah momen imunitas kita jadi turun. Oh, Sedangkan kita kan saat ini tuntutannya kan adalah untuk menjaga imunitas, toh. nah, saya tuh ini Pak, kemarin kan sempet ya ke gym gitu, terus saya olahraga sendiri tuh, nggak pakai PT. Terus sempat saya senangnya itu treadmill sampai beberapa minggu hanya treadmill aja. Terus di satu titik kaki saya kenapa? Katanya saya ke dokter, habis itu dibilang radang otot di daerah lutut. Itu kenapa tuh Pak? Kok bisa kayak gitu? Saya kan masih muda, umur saya masih 30-an tahun. Saya pikir kalau misalnya saya lari rata-rata 30 menit itu, menurut saya sih nggak masalah. Tapi kenapa itu kejadian sama saya gitu Pak? Itu kira-kira kenapa Pak? Kalau saya kan juga nggak tahu ya riwayatnya Bu Mega seperti apa, artinya lututnya seperti apa, karena setiap orang pasti punya riwayat. Bisa jadi misalkan dulu pernah jatuh, terus lututnya sempat sakit, setelah diobatin atau setelah treatment akhirnya nggak apa-apa, terus lama waktu, terus tiba-tiba terjadi seperti ini. Nah itu kan berarti ada historis dulu sebelumnya kan, dan itu yang kita nggak tahu. Terus kalau misalkan taruhlah kita anggap semuanya normal, tidak ada apa-apa. Saya juga belum tahu kan aktivitas Bu Mega saat itu seperti apa. Karena ukuran 30 menit, 1 jam, berapa menit itu bukan ukuran yang absolut, artinya saklek segitu. Karena ukurannya adalah sebenarnya diri sendiri. Kalau diri sendiri punya ukuran, yang penting tidak sampai ke titik capeknya, yang penting konsisten, itu tetap lebih baik daripada harus dihabisin sampai benar-benar capek, sampai benar-benar bisa lanjut. Nah itu malah justru rentan. Karena ketika badan kita capek, kita sangat rentan untuk cedera. Saya juga kan belum tahu Bu Mega gimana riwayatnya dan waktu itu kenapa, mungkin kecapean atau mungkin salah. Karena ada juga ya, karena itu lutut kan, lutut itu kan bagian sendi. Kalau sendi itu memang banyak banget problemnya Bu, artinya jauh lebih rumit dibandingkan bagian yang lain. Jadi sangat, saya sih nggak mau bicara terlalu dalam ya, karena mungkin ada yang lebih ahli. Tapi ketika ngomong soal persendian, itu sudah unsurnya udah di dalam sih ya. Kita secara fisiologis atau dokter olahraga mungkin yang bisa lebih menerangkan. Oke, terus habis saya ke dokter, jadi ceritanya kan saya cerita sama yang PT yang ada di tempat gym itu. Terus dia bilang mungkin ada kaitannya sama tinggi badan saya. Wah, ini Pak, ini saya waktu itu agak marah nih Pak, oh tinggi badan, urusannya apa? Ya karena dia bilang, saya tuh kan nggak terlalu tinggi nih ya, jadi bukan pendek tapi nggak terlalu tinggi. Ini tolong ya diingat. Tinggi saya itu sekitar 150 cm, Pak. Terus saya tiap hari seringnya kalau aktivitas saya suka pakai heels, tapi bukan yang heels yang tinggi. Terus dia bilang, ya itu mungkin bisa jadi. Terus kalau di gym saya pakai itu yang untuk press leg. Apa ya namanya, bener nggak sih press leg itu? Yang apa, kakinya kita duduk rebahan gini, terus kakinya ngangkat-ngangkatin beban gitu. Terus sama yang kalau buat latihan paha gitu. Sebetulnya memang waktu itu cita-citanya saya tuh pengen ngurusin paha, Pak, gitu. Biar pahanya tuh agak kecilan gitu. Maka saya ikutin ya cari referensi sendiri sih. PT-nya nggak nyuruh saya begini begitu. Saya lihat-lihat terus praktek kayak gitu. Caranya gini gitu. Terus kejadian sakit lutut, habis itu saya bilang ke PT-nya, terus PT-nya bilang itu ada kaitannya sama tinggi badan sama kebiasaan saya pakai heels gitu. Kira-kira gimana tuh Pak Danang? Kalau saya dengar ceritanya bisa sih, bisa ada kemungkinan satu, kita kan harus punya apa namanya, patokan berat badan ideal ya. Saya juga nggak tahu sih Bu Mega beratnya berapa kan kita juga nggak tahu. Artinya kalau misalkan itu tidak ideal, ya sangat mungkin terjadi beban yang berlebih untuk area sendi kita kan. Sendi itu bisa macam-macam, bisa apa namanya, bisa lutut, bisa pinggul, bisa macam-macam. Terus yang kedua kemungkinannya ya karena Bu Mega main beban tuh tadi. Main beban. Kalau misalkan Bu Mega cuman jogging, saya kira sih nggak
nggak terlalu mengkhawatirkan ya, tapi karena tadi mungkin main beban juga, saya juga nggak tahu intensitasnya mungkin waktu itu berlebihan, itu sangat berpotensi untuk menjadikan ya tadi lututnya Bu Mega jadi bermasalah. Tapi sekarang gimana? Sekarang saya nggak pernah olahraga, Pak. Saya olahraganya cuma pipi aja, Pak. Makan, Pak. Jadi rahangnya yang gerak, Pak. Ya itu, makanya kita memang harus mampu mengendalikan diri dan wajib malah. Bahkan ketika kita lagi seneng-senengnya olahraga, biasanya kalau kita melakukan hal yang kita sukai, kita lupa bahwa kita nggak bisa ngukur badan kita. Badan kita udah bilang capek nih, tapi karena kita masih seneng, ya kita ngelakuin terus. Nah itu yang salah sebenarnya. Makanya harus balance antara kita punya keinginan, lagi seneng-senengnya olahraga, ya harus ngukur juga badan kita seperti apa. Atau lagi misalkan sekarang Bu Mega jarang olahraga nih, tahu-taunya besok punya motivasi. Mungkin abis ngobrol sama saya termotivasi, besok mau olahraga sampai sejam 2 jam. Waduh, bisa sakit lagi nanti, bahaya malah. Berarti kalau misalnya saya habis ini saya punya keinginan ya, ini saya bilang keinginan gitu, keinginan untuk olahraga. Kira-kira bagusnya apa, Pak? Mau di rumah kan atau di mana? Di rumah aja sih mungkin. Karena problem saya itu, saya pengen ngurusin perut ya. Kalau wanita tuh kan perut, terus lengan, habis itu paha, ya masih normal-normal yang daerah-daerah itu, Pak. Jangan langsung diambil pada intinya. Misalkan mau ngambil ke perut, mau ngambil ke paha atau apa, jangan. Tapi kita panasin badannya dulu dong. Tetap dengan aerobik atau mungkin jogging. Karena nggak bisa jogging ya, kita aerobikan di rumah lah. Misalkan Bu Mega nyetel YouTube atau apa kan banyak tuh contoh-contoh aerobik. Intinya kita kardio dulu. Jadi biar apa namanya otot kita siap dulu, panas dulu, baru nanti specifically Bu Mega kemana, mau ke perut, mau ke apa, kan banyak treatment yang bisa dilakukan juga sebenarnya. Tapi Mainnya mungkin yang belum tahu ya. hari atau setiap latihan gitu. Misalnya hari ini saya khusus semua badan. Terus atau hari ini boleh macam-macam sasaran gitu misalnya. Kalau baru pertama, baru pertama jangan langsung nembak ke salah satu dulu karena kalau kan belum terbiasa kan. Kalau yang direkomendasikan biasanya itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Artinya kalau hari ini Bu Mega latihan, ya kalau bisa besok latihan atau maksimal ya lusa lah. Kalau sampai sudah jeda misalkan 3 hari gitu atau seminggu 2 kali, itu kan jedanya lebih dari 2 kali 24 jam. Kondisi fisik akan turun lagi, akan ngedrop lagi, akan kembali ke normal lagi. Jadi belum siap untuk dapat perlakuan yang spesifik kayak tadi. Kalau spesifik kan ke perut dan kawan-kawannya itu spesifik. Jadi badan kita emang harus terbiasa digerakin dulu, terbiasa panas dulu, terbiasa dengan kondisi siap beraktivitas, baru kita main ke yang inti. Misalkan sekarang nih, Bu Mega nggak lagi ngapa-ngapain, terus tiba-tiba saya suruh apalah push up ke atau sit up ke, pasti pegel semua nanti. Bahaya, nggak bisa tidur malah. Oke, ya Pak, benar, iya. Aku malah kayak berasa dimarahin, diomelin sama ini ahli olahraganya. Enggak, sharing aja. Ya, oke. Ini Pak, terakhir ditutup ya Pak, sebelum closing, mungkin pesannya dulu buat mungkin dosen ya, dosen-dosen seusia saya yang masih pengen kelihatan cantik di kamera, di kelas. Kira-kira harus kayak apa, Pak? Kita kan sibuk ya, sibuk nyiapin materi, stresnya numpuk-numpuk luar biasa saat WFH kayak gini. Sebetulnya lebih susah gitu, Pak. Harus nyiapin buka puasa juga gitu. Kira-kira gimana, Pak? Biar semua balance. Kalau ya tadi kalau saya sih rekomendasikan sama dengan yang lain ya, luangkan waktulah 15 sampai 30 menit untuk beraktivitas setiap harinya. 15 menit deh udah paling gampang yang waktunya nggak terlalu lama tapi kita bisa melakukan aktivitas itu di rumah. Artinya biar tetap balance. Karena kalau badan nggak pernah digerakin, saya sih nggak terlalu tahu teorinya ya. Tapi kalau saya nih ngelihat
cewek seneng olahraga, seger aja gitu mukanya. Seger gitu, kayak orang habis wudhu gitu. Berarti karena saya nggak Artinya, suka olahraga jadi kelihatan nggak seger gitu ya Pak, ini sekarang. enggak, coba deh dirasain. Ya tetap aja sih, saya sih juga nggak bisa ngomong gitu kan. Bu Mega masih seger-seger aja. Cuman coba deh bandingin kalau Bu Mega lebih aktif melakukan secara rutin olahraga itu, coba dirasain. Artinya buat aktivitas kita juga, apalagi kalau Bu Mega dari kemarin kerjanya di depan laptop terus, nggak pernah gerak, itu sangat penting, Bu. Artinya sangat dibutuhkan. Kita nggak usah ngejar muluk-muluk ke biar nggak gendut, biar nggak usah ke situ dulu deh. Tapi kita membiasakan setiap hari ada aktivitas fisik yang kita lakukan, udah gitu aja. Itu kalau bisa konsisten, nanti lama-kelamaan baru intensitasnya kita naikin. Kita latihan ke spesifiknya kemana, misalkan mau ke perut, atau mau ke paha, atau kemana, itu bisa dilakukan. Tapi memang semua butuh komitmen. Lagi-lagi olahraga yang baik adalah olahraga yang konsisten. Tidak hanya pada saat senang, terus kita lakukan mati-matian, habis itu udah deh. Karena kita capek, karena kita pegel, karena itu, akhirnya jadi nggak melakukan lagi kan. Ya, itu dari saya sih, Bu. Ya Pak, oke ya semoga niatnya terkumpul. Oke Pak, sampai ketemu Amin, lagi amin. di lain kesempatan, mungkin sampai bisa tatap muka ya, karena udah bosen kita di rumah terus nggak ngapa-ngapain seperti ini. Iya, Ngapa-ngapain juga sih. iyalah. Betul, betul. Ya, Semoga semoga pandemi ini segera berlalu, kita segera bisa lalu, beraktivitas normal bisa kembali. normal dan dalam suasana yang lebih baik, lebih bahagia. Dan lebih sehat pastinya. Oke, sampai jumpa Amin, amin, Pak amin. Danang. Terima kasih. Yo, sama-sama Bu Mega. Makasih.